Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Baginda Sianipar, Nukriangga, Nur Aina, dan Oktaviani. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang semikonduktor, di mana ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan sifat-sifat. Kedua, bahan semikonduktor. Ketiga, semikonduktor intrinsik. Keempat, semikonduktor ekstrinsik. Dan yang terakhir, semikonduktor ekstrinsik tipe N dan tipe P. Baik, langsung saja kita mulai. Semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Semikonduktor mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Pertama, resistivitas semikonduktor lebih kecil daripada isolator, tetapi lebih besar daripada konduktor. Yang kedua, semikonduktor memiliki resistansi dengan koefisien suhu negatif, yaitu bahwa resistansi semikonduktor menurun dengan kenaikan suhu, dan sebaliknya. Sebagai contoh, germanium menjadi isolator pada suhu rendah, tetapi merupakan konduktor yang baik pada suhu tinggi. Yang ketiga, ketika ketak murnian metalik yang tepat, seperti arsenik, gallium, dan sebagainya, ditambahkan ke dalam semikonduktor, maka sifat-sifat konduksi arusnya berubah cukup besar. Inilah sifat yang paling khas dan penting. Selanjutnya, kita akan membahas bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor diantaranya yaitu yang pertama, silikon. Silikon merupakan unsur kimia yang paling banyak kedua ditemukan di gerak bumi setelah oksigen. Silikon memiliki karakteristik khusus yaitu tidak berbau, tidak berwarna, kedap air, tahan pada suhu tinggi, tidak rusak akibat bahan kimia, dan proses oksidasi. Selain itu, silikon memiliki titik leleh pada suhu yang sangat tinggi yaitu di atas 1000 derajat Celcius, sehingga sulit untuk dilakukan proses pemurnian menjadi bahan yang bersifat semikonduktor. Yang kedua, germanium. Germanium murni memiliki bentuk yang keras, berkilauan, dan berwarna putih keabu-abuan. Germanium sulit bereaksi dengan asam dan basa, kecuali asam nitrat. Keberadaannya di alam juga tergolong langka atau hanya tersedia dalam jumlah sedikit. Sebagai bahan semikonduktor, germanium dilakukan pencampuran dengan unsur-unsur lain dan digunakan sebagai transistor pada barang elektronik. Yang ketiga, gallium. Gallium sebagai bahan semikonduktor tidak dapat ditemukan dalam bentuk murni di alam. Gallium padat merupakan logam berwarna abu-abu kebiruan berstruktur kristal ortorombik, sedangkan gallium murni berwarna keperakan. Gallium bersifat semikonduktor, terutama gallium arsenide yang digunakan pada LED, berbagai layar alat elektronik, dan jam tangan. Berdasarkan jenisnya, semikonduktor terbagi menjadi 2, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan suatu bahan semikonduktor dalam bentuk yang sangat murni, dengan sifat-sifat kelistrikannya ditentukan oleh sifat-sifat asli yang melekat pada unsur itu sendiri. Contoh bahan semikonduktor intrinsik adalah silikon dan germanium, dengan atom-atomnya mempunyai 4 elektron valensi sehingga dinamakan tetravalen, dan membentuk kristal tetrahedral melalui ikatan kovalennya dengan atom-atom tetangga terdekat. Sedangkan semikonduktor ekstrinsik merupakan semikonduktor murni yang telah diberi pengotor. Proses pemberian pengotor ini dinamakan doping, yaitu dengan memasukkan atom yang bervalensi 5 atau 3 pada bahan semikonduktor murni. Berdasarkan jenis atom pengotornya, ada 2 jenis semikonduktor ekstrinsik, yakni semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe P
adalah semikonduktor yang terdiri dari campuran atom-atom yang tidak memiliki elektron bebas dan bersifat menerima elektron. Contohnya, unsur Ge bercampur dengan gallium atau Ga. Pengotor trivalen dalam Si atau Ge mempunyai perilaku berlawanan dan meninggalkan keadaan kekosongan elektron atau lubang dalam pita valensi. Bila mana lubang berpisah dari apa yang disebut atom penerima, sebuah elektron tereksitasi dari pita valensi ke level penerima delta E sebanding 0,01 elektron volt. Jadi, di elemen pengotor seperti Al, Ga, atau In menciptakan lubang dalam pita valensi. Di samping yang ditimbulkan oleh agitasi termal, pembawa mayoritas adalah lubang dan jenis semikonduktor pada ekstrinsik tipe P. Semikonduktor tipe N adalah semikonduktor intrinsik yang dicampur dengan atom lain sehingga menyebabkan kenaikan jumlah elektron negatif yang bebas. Misalnya unsur silikon atau Si dengan arsen atau Ar. Pengotor valensi 5 atau pentavalen yang memberikan elektron konduksi tanpa menghasilkan lubang di pita valensi disebut donor. Elektron cadangan dari atom pengotor terikat pada level energi berdekatan dengan atom pengotor yang disebut level donor, yang berdekatan dengan pita konduksi titik. Apabila ada pengotor dalam semikonduktor intrinsik, jumlah elektron dalam pita konduksi bertambah dan lebih besar daripada jumlah lubang di pita valensi, sehingga elektron merupakan pembawa muatan mayoritas dan lubang menjadi pembawa muatan minoritas. Kita bisa melihat pada gambar di sebelah bagian A. Material ini disebut dengan semikonduktor ekstrinsik tipe N. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.